Shalom pemirsa HCBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh mendapat kesempatan untuk bertemu kembali pada saat ini dalam pembacaan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Melalui buku ini dengan doa dan bimbingan daripadanya, kita yang menunggu Tuhan dapat diyakinkan bahwa kita akan disambut dengan tangan yang terbuka ketika Yesus datang yang kedua kalinya. Bacaan kita pada saat ini berjudul Kristus datang untuk mencari yang hilang. Saya undang pemirsa di rumah untuk boleh mengambil Alkitabnya dan kita boleh buka sama-sama di dalam Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dirham yang hilang menggambarkan orang yang hilang dalam pelanggaran dan dosa, tetapi yang tidak mempunyai kesadaran mengenai keadaannya. Mereka tersesat dari Allah, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Jiwa mereka berada dalam bahaya, tetapi mereka tidak sadar dan tidak peduli. Dalam perumpamaan ini, Kristus mengajarkan bahwa orang yang tidak memperdulikan tuntutan Allah adalah sasaran dari cinta pengasihannya. Mereka harus dicari agar mereka dapat dibawa kembali kepada Tuhan. Di sini kita mendapatkan perumpamaan daripada Tuhan kita, yaitu Yesus, bahwa ada sekeping dirham, koin. Kalau sekarang kita bisa tahunya, koin ini hilang tetapi bukan hilang di luar, tetapi hilang di dalam rumah. Dan di sini dikatakan manusia itu sekarang ini seperti dirham ini. Mereka hilang tetapi mereka tidak merasa hilang karena mereka hilangnya di dalam. Jadi mereka tidak merasa kalau mereka itu hilang, dan di situ mereka dalam bahaya. Di sini dikatakan kalau kita hilang, kita itu berada dalam bahaya, tetapi mereka tidak sadar dan tidak peduli. Nah, orang-orang yang seperti inilah adalah orang yang betul-betul diperdulikan sama Tuhan. Dan dalam perumpamaan ini dikatakan ini adalah sasaran dari cinta dan pengasihannya. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan satu orang pun untuk hilang. Dan di sini dikatakan mereka harus dicari agar mereka dapat dibawa kembali kepada Tuhan. Jadi di sini dikatakan Yesus selalu mencari setiap orang yang hilang, yang mau kembali datang kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan dirham walaupun terletak di tengah debu atau sampah adalah tetap sekeping uang perak. Pemiliknya tetap mencari sebab nilainya. Demikianlah setiap jiwa betapapun direndahkan oleh dosa dalam pemandangan Tuhan terhitung berharga. Sebagaimana uang dirham itu merupakan gambaran serta keterangan dari pemerintahan yang berkuasa, begitulah manusia pada waktu penciptaan membawa gambaran serta keterangan mengenai Tuhan. Jadi di sini dikatakan bahwa dirham itu meskipun dia tertimbun dalam debu, tertimbun dalam sampah, dirham tetaplah dirham. Dia mempunyai nilai. Dan di situ dikatakan pemiliknya tetap mencarinya karena nilai uangnya itu. Dan di sini dikatakan bahwa setiap jiwa betapapun direndahkan oleh dosa, betapapun orang itu hilangnya, tetap di dalam pemandangan Tuhan, yaitu pemilik kita, itu adalah berharga. Karena itu kita tahu bagaimana Tuhan sudah memberikan anaknya yang tunggal sehingga boleh menyelamatkan kita. Itu adalah karena kasihnya Tuhan itu. Tuhan mau menyelamatkan jiwa yang berharga menurut Tuhan, karena Tuhan tahu ini adalah kepunyaannya. Jadi Tuhan tidak akan pernah membiarkan jiwa itu hilang. Dan di sini juga dikatakan sebagaimana uang dirham itu adalah gambaran serta keterangan dari pemerintahan yang berkuasa. Dan disitulah dibilang itulah gambaran bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi sebagaimana uang itu ada tulisan tentang pemerintahannya. Nah, ada tulisan tentang pemerintahan yang sedang berjalan. Dan di sini dikatakan manusia yang diciptakan itu juga adalah gambaran dan keterangan mengenai Tuhan sendiri. Dan di sini juga dibilang sekalipun sekarang dikaburkan dan dikotori oleh pengaruh dosa, bekas-bekas tulisan masih tetap terdapat pada setiap jiwa. Dan di sini Tuhan ingin memulihkan jiwa itu dan mencantumkan kembali kepada petanya sendiri dalam kebenaran dan kesucian. Jadi meskipun
manusia sudah jatuh ke dalam dosa, tetap manusia itu adalah ciptaan Tuhan, yaitu gambar dan rupa Tuhan itu. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan ingin memulihkan, Tuhan ingin mencantumkan kembali petanya yang mungkin sudah tertimbun, yang sudah hampir hilang. Tetapi di sini juga dijelaskan bahwa tidak pernah hilang, bahwa umat-umat Tuhan itu adalah memang kepunyaan Tuhan. Jadi di sini kita diingatkan kembali bahwa kebenaran dan kesucian itu yang akan membuat kita bisa kembali kepada peta Tuhan. Perempuan dalam perumpamaan ini mencari dirhamnya yang hilang dengan tekun. Begitu pula dalam keluarga. Jika seorang anggota keluarga yang hilang dari Tuhan, segala daya haruslah dikerahkannya untuk mencarinya kembali. Jadi di sini kita diingatkan kembali bahwa jika kita mengetahui ada anggota keluarga, bahkan teman ataupun saudara kita yang mungkin ingin menjauh daripada Tuhan, hendaklah kita merangkulnya. Kita harus mengerahkan segala daya supaya orang ini benar-benar bisa mengingat kembali kepada Tuhannya dan boleh merasakan kasih Tuhan yang memang sudah Tuhan berikan. Mungkin orang itu lupa, mungkin orang itu ingin mencari dunianya sendiri, seperti anak yang bungsu yang ingin mencari dunianya sendiri, tetapi ketika dia melihat bahwa dunia itu tidak seindah apa yang dipikirkannya, disitulah dia boleh mengingat kembali akan Bapaknya. Dan di sini juga hendaklah kita selalu mengingat akan Tuhan kita, bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kasih, Tuhan yang memang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu ingin membawa kita kembali kepada petanya. Dan di sini juga dijelaskan bahwa demikian pula kepada semua pihak lainnya, hendaklah diadakan pemeriksaan diri yang tekun dan seksama. Hendaklah praktek kehidupan itu diselidiki. Jadi di sini kita juga diingatkan bahwa sebelum kita melakukan hal itu kepada orang lain, kita harus menilik diri kita sendiri, melakukan pemeriksaan diri, apakah kita memang sudah sesuai dengan perintah Tuhan, sudah sesuai dengan jalan yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita lakukan. Dan di sini kita diingatkan bahwa perhatikanlah jika tidak ada beberapa kesalahan, beberapa kekeliruan dalam pelaksanaannya, yang olehnya jiwa itu dikeraskan dalam ketiadaan penyesalan akan dosanya. Seri Membina Keluarga, Jilid 5, halaman 145. Jadi, adalah kesalahan kalau kita melakukan sesuatu perlakuan kepada orang yang justru membuat orang itu akhirnya justru mengeraskan hatinya. Jadi di sini kita diingatkan bahwa kita harus merangkul orang yang mungkin hilang itu dalam kasih, seperti yang Tuhan sudah sampaikan dan Tuhan sudah contohkan kepada kita. Bukan kita justru menghakimi orang yang hilang itu, karena itu justru akan membuat hatinya keras sehingga dia tidak mau mendengar Roh Kudus Tuhan dan malah menolak Roh Kudus Tuhan. Jadi di sini dikatakan bahwa kita harus memantulkan keadaan yang bisa menyesali akan dosa-dosanya. Jadi kita bukan menghakimi, tetapi kita harus membuat orang itu sadar akan dosanya sehingga dia boleh kembali kepada Tuhan. Karena kita masih mempunyai pengharapan di saat kita kembali kepada Tuhan, Tuhan boleh memberikan pengampunan dan Tuhan boleh mengubahkan hati kita sehingga kita boleh kembali kepada Tuhan. Walaupun ada cacat pada umat Allah, Kristus tidak meninggalkan objek pengawasannya. Jadi di sini dikatakan walaupun ada cacat pada umat Tuhan, Kristus tidak meninggalkan objek pengawasannya. Karena kita memang tidak sempurna, tetapi disitulah justru Tuhan memberikan pengawasan. Tuhan mengarahkan matanya tertuju kepada kita. Dan di sini juga di akhir paragraf adalah Tuhan akan berlaku adil terhadap umat pilihannya sendiri. Seri Membina Keluarga Jilid 5 halaman 127 dan 128. Tuhan akan berlaku adil terhadap umat pilihannya sendiri. Tuhan tidak akan membiarkan umat pilihannya itu untuk jatuh terus di dalam dosa. Tuhan akan selalu memberikan Roh Kudus-Nya yang boleh mengingatkan sehingga orang itu boleh sadar di mana kasih Tuhan itu masih
mengingatkan untuk menjangkau, untuk memanggil orang itu kembali kepada Tuhan. Dan biarlah melalui pembacaan ini kita selalu boleh menilik diri kita masing-masing, apakah kita memang sudah berada di jalur yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan apakah kita memang boleh memantulkan kasih Tuhan itu kepada orang-orang yang mungkin saat ini meninggalkan Tuhan ataupun jauh daripada Tuhan. Dan biarlah melalui pembacaan ini boleh saling menguatkan kita, sehingga kita bisa terus berada dan seturut dengan kehendak Tuhan. Sekian pembacaan kita pada saat ini, biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sampai bertemu di pembacaan yang selanjutnya, Tuhan memberkati.